Highway. Highway, karena di luar tuh udah panas kan, si Rika tuh ngajak kami main di tempat yang teduh aja. Sebenarnya aku malas sih, makanya ini si Pito aja yang turun. Gak lama pulang dia lagi sendiri, belum pakai sunscreen kayaknya dia tuh. Dari rumah aku lihat si Rika tuh udah mulai dia mau masuk-masuk ke semak lagi. Seperti biasa trio begal nih lah yang nurut sama si Rika. Akhirnya aku susul aja orang tuh lagi ke sini. Dah pakai lotion anti nyamuk kok Rika. Nanti ngeluh lagi badannya gatal-gatal digigit nyamuk. Dah tahu burung daging? Wih, cantik kali burungnya tuh. Coba nyebrang kau ambil burungnya. Kita ajak dia main di rumah kita. Ini ternyata burung yang ribut kali itu. Pantaslah cerewet, runcing kali pun munculnya tuh. Pasti dia betina soalnya pakai gincu merah. Kalau di tempat kalian apa nama burungnya nih, weh? Kayaknya aku lagi nggak pengen lama-lama main di sini. Pulang aja lah kita yuk, Jo. Tapi sebelum pulang, makan rumput dulu. Kadang-kadang aku bisa juga kok, weh, mandiri makan rumput sendiri. Kalau disuapin ya lebih enak. Segitu aja lah cerita aku hari ini ya, weh. Mau tidur aku lagi. Bye-bye, weh. Hai, weh. Aku udah siap makan rumput tadi, tapi dikit aja nyo. Soalnya si Rika mau cepat-cepat pulang aja. Panas katanya. Nih mama aku kayaknya mau balap nih, weh. Menyala mamaku. Kenapa tuh Sepi sama Pito di sana? Sepi! Oh, cari gara-gara dia sama si Pito. Ngapalah dia tuh suka kali ngajak kelahi mama aku atau si Pito. Beraninya kok sama betina. Badan Pito lebih kecil pula. Ada lawan seimbang loh, hintit kok kabur. Jantan apaan kau tuh? Tugas kau tuh cuman melawan garong-garong yang kesini aja. Aku sama Pito tuh lahir di sini ya. Tahu diri lah sikit. Apa di mata Sepi nih mama aku sama Pito nih jantan? Soalnya mama aku kan gelap. Kalau si Pito masa karena matanya satu? Apa nggak kelihatan cantiknya? Apa mungkin si Sepi ini beranggapan kalau semua kucing orang tuh jantan? Karena emang jarang orang yang betina. Karena kau jahat sama si Pito hari ini, kau di penjara dulu selama seminggu nggak boleh keluar rumah. Daripada keluar menggaduh aja. Hai, weh. Weh, kok ini ya diam-diam rupanya kemarin kau ngonten sendirian ya. Udah siap lahir batin kau debut konten. Siap-siap aja lah kau dibanding-bandingin sama aku. Apalagi akhirnya orang-orang tahu kalau suara kau tuh mirip penjual bakso boraks. Kalau aku sih senang-senang aja kau bisa bantu aku bikin konten. Kalau bisa suruh yang lain juga tuh. Biar nggak mancilo aja kerjanya. Makan ciri lalo. Kecuali si Ferguso lah. Mana bisa dia yang pelongak-pelongak gitu cerita-cerita bongak. Nanti gantian lah kalian pokoknya cerita. Biar fokus aku melanjutin proyek River Club aku. Soalnya pesanan alat berat aku udah datang nih ha. Semoga lancar-lancar lah nih prosesnya. Biar cepat kaya katanya aku harus jadi pengusaha. Mau jadi selebcing sukses, cuman mentok pula jadi selebcing kelurahan. Kalau buka River Club, apalagi mau akhir tahun kayak gini, bisa mendadak kaya lah aku ndak. Aku cek-cek lah dulu Robert Kuning nih. Aman-aman aja ndak mesinnya. Jangan sampai nanti rencana aku gagal mau opening River Club. Target aku nanti tahun baru buka nih, weh. Asal investor-investor aku nggak kabur lah. Kalau macam-macam aku viralkan orang itu nanti. Lagi semangat-semangat gini aku merintis jadi pengusaha. Ya, kalaupun gagal nanti jadi pengusaha, balik aja lah aku lagi jadi selebcing kelurahan. Hai, weh. Nggak kerasa bulan September udah mau habis aja ya. 3 bulan lagi udah tahun baru pula. Tabungan nggak ada. Ada duit diberiin snack terus. Kayaknya aku harus kerja lebih giat lah. Tapi kok ngantuk aja bawaannya. Pengen kaya tapi malas pula kerja. Tolonglah weh kasih aku motivasi. Biar naik dikit level aku dari selebcing kelurahan ke selebcing papan atas. Tapi aku nggak mau pula pindah ke ibu kota doh. Itulah makanya stuck aja karir aku di situ-situ aja. Dah lah, biar gini aja lah hidup aku. Enjoy the life, yang penting masih bisa makan. Ada info terbaru nih weh soal si Pito. Diam-diam ternyata dia udah punya apartemen 2 lantai. Katanya dia mau jadi independent woman. Tidur sendiri aja di apartemennya, ndak mau gabung sama kami di cat room. Kok nggak ada jiwa kekeluargaan kau tok? Aku yang selama ini aja kerja, santai-santai aja gabung sama yang lain tidur di cat room. Karena aku tuh kucingnya low profile, low budget, low bed. Berteman sama siapa aja.
Kalau ada yang jahat aku biarin aja. Nanti kalau kodam aku keluarkan biar aja orang itu. Nih yang nanya kabar Ferguso dia sehat-sehat aja ya wey. Gak usah kalian tanya kenapa sih dia jarang keluar. Udah pernah aku ceritain capek aku jelasinnya lagi. Nanti aku ceritain yang lucu-lucu kalian komennya kasihan. Hatimu ngelaku nih baperan wey. Wey, ini aku Rahingtit. Mungkin ini video klarifikasi aku pertama dan terakhir kali. Jujur nggak sanggup aku dibandingin nanti sama Om Barong. Apalagi sama kakak Konye. Aku dari tampung orang itu aja di teras saja udah bersyukur kali. Aku cuma mau bertahan hidup aja kayak manapun caranya. Makanya harus pandai-pandai aku bergaul di sini. Abang Jojo inilah yang pertama mau dia kawan sama aku. Aku awalnya mau jadi anak baik-baik aja di sini. Tapi sama dia diajarinnya aku kelahi-kelahi. Soalnya kata Abang Jojo dunia ini keras. Karena dulu waktu kecil Abang Jojo ini tinggal di jalanan. Jadi aku dibekalin pelatihan militer sama dia. Katanya mumpun aku masih kecil. Biar nanti udah besar mentalnya kuat. Oh ya, aku mau ceritain awalnya kenapa aku bisa sampai ke sini. Jadi aku kelaparan kan. Terus adalah om-om garong tuh bilang, cobalah kau ke rumah sana. Nanti dikasih makan tuh. Karena biasanya om garong tuh kalau ke sana juga dikasih makan. Karena makanannya enak, gak pergi-pergi aku dari rumah ini. Aku tahu diri gak boleh mungkin dimasukin ke rumah. Yang penting aku bisa makan aja lah. Lama-lama dimasukkan juga aku ke kakak orang ini. Soalnya Abang Jojo sama kakak Konye udah minta izin sama Om Barong. Udah enak lah hidup aku di sini. Dikasih makan, kulit aku udah glowing. Masa berak aja aku disediain pasirnya. Dipakein baju biar mirip seleb Cing. Pokoknya aku harus nurut-nurut aja kalau mau tinggal di sini. Kecuali sama dia nih dendam aku. Dia yang gak pernah setuju aku tuh numpang makan di sini. Jadi waktu kecil tuh dulu sering kali aku diajarnya kelahi sampai terberak-berak. Sekarang udah sama besar badan kita gak berani kok kan. Udahlah wey, kepanjangan kali aku ceritanya. Kalau lama-lama takut pula aku kena serang sama fansnya Om Barong. Hai weh, kenapa sih aku harus muncul? Aku tuh mager kali pengen tidur. Soalnya tiap malam tuh aku begadang. Ya udahlah demi kalian nih aku mau cerita. Karena aku terkenal sebagai kucing yang suka begal, aku harus jelasin ke kalian apa alasannya. Background aku adalah anak kucing yang terlantung di jalan. Ditemukan bersama saudaraku Jejen. Sebenarnya aku punya saudara lain, tapi mati ketabrak waktu di jalan. Makanya nggak suka aku melihat ada yang lari-lari kencang kayak Puso nih. Berbahaya. Tapi gimana lah niat baik aku ternyata dipandang beda. Aku nggak akan berhenti menertibkan lalu lintas di sini. Makanya aku pun membentuk tim. Soalnya di sini ada keluarga pembalap. Kalau lari nggak nengok kanan kiri. Di sini kan banyak anak ayam. Kalau tertabrak sama Om Barong nih kan jadi ayam geprek. Oke, next cerita tentang kedekatan aku sama Konye. Pas umur aku sekitar 7 atau 8 bulan, aku kaget kok tiba-tiba saudara aku si Jejen ini melahirkan. Terus aku bingung mau main sama siapa. Kok kayaknya dia udah sibuk kali ngurus anaknya. Makanya aku bantuin dia ngurus anak-anaknya. Soalnya nampak dari mukanya dia udah baby blues. Ditambah lagi ada 2 anaknya yang mati waktu bayi. Gak berapa lama si Konye ini pun sakit. Sejak itu Jejen gak mau dekat-dekat sama dia. Konye yang haus kasih sayang nih akhirnya dekatnya sama aku. Aku pun senang. Karena aku jadi punya teman main lagi. Jaga diri baik-baik kau ya Konye. Jangan sampai kena pergaulan bebas kayak mama kau dulu. Itulah pesan aku dulu sebelum Konye akhirnya berubah jadi betina gatal kayak sekarang. Hai wey, kemarin si Jojo kan udah speak up tuh soal alasan dia selalu begal kami. Setelah kami bermusyawarah, okelah akhirnya aku, mama aku, dan Pito paham. Tapi kalau kami dilarang lari-lari ya nggak bisa juga lah. Passion kami tuh udah mendarah daging. Lagian nggak pernah pun kami nabrak soal anak ayam yang katanya bakalan jadi ayam geprek kalau ditabrak sama aku. Aku kasih tahu kalian fakta yang terjadi ya. Jojo tuh lah yang sering ngejar-ngejar anak ayam. Kadang dapat diajaknya main. Taulah kalian akhirnya gimana nasib anak ayam tuh. Video dia nangkep Brumi lah mungkin bisa jadi pembuktian.
Dulu Jajan dilepas adopt tuh kan karena gitu juga. Marah bapak si Rika setiap hari anak ayam mati. Sekarang si Jojo tuh kalau kedapatan dia ngajar anak ayam, langsung ditokok kepalanya. Dia pun suka lari-lari juga, nyong. Emang sih nggak sekencang aku sama keluarga aku. Kalau ini apa namanya? Pito itu udah jalan tetap juga diganggu sama dia. Udahlah ngaku aja kau tuh emang usil. Nggak usah lagi sok-sok mau jadi policing lalu lintas. Kau pun menikmati kan balap liar kayak gini, Jo. Udahlah, enjoy aja. Hai wey, karena yang lain udah pada muncul, aku boleh ikutan juga nggak wey? Kasian juga ya lihat si Barong tuh, gara-gara larinya paling keren, malah jadi tulang punggung. Padahal lari aku lucu loh, kok nggak FYP sih kayak si Barong? Aku juga bisa manjat-manjat pohon, walaupun betina aku tuh bisa ngerjain semua kerjaan jantan. Ngecek alat berat aja aku bisa, because I'm independent woman. Aku hidup nggak mau bergantung sama orang lain apalagi sama jantan. Karena aku ngelihat mama aku tuh sebagai role model, makin bahagia hidupnya tanpa jantan, terus awet muda dan tambah glowing. Makanya aku memperkaya diri aja. Aku minta royalti aku sama si Barong, terus aku beliin apartemen 2 lantai. Karena aku tuh agak ekstrovert, aku tuh suka kali main ke rumah orang. Sering ngasih Reka tuh nyumpet aku pulang. Takut dia aku hilang. Padahal aku lihat orang-orang suka kok melihat aku. Apalagi anak-anak, senang kali aku main sama orang itu Tapi kalau lagi main sama orang kayak gini, si Rika tuh selalu mantau dari rumah. Karena aku tuh nggak bisa dilarang-larang doh. Aku bisa kok kabur cari jalan sendiri keluar. Tapi itu dulu sih waktu aku ABG. Dugem aku pulang jam 3 pagi. Ketemu di simpang sama cowok-cowok ganteng. Pernah tuh aku dijemput paksa sama si Rika jam 2 pagi. Makanya kalau dengar konye umur-umur dia tuh lagi suka dugem, aku seperti melihat masa mudaku dulu.